Ada apa itu? Gusti. 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 Mana benda yang hendak kau kirimkan kepada Tumenggung itu? Hah? Punya siapa ini? Saya tidak tahu, Ki. Ini pemberian Raden Sindu. Aku tidak mau mengirimkannya kalau begitu. Tolonglah, Ki. Aku tidak suka kalian main rahasia-rahasiaan kepadaku. Katakan, tusuk konde ini punya siapa? Hah? Baiklah, Ki. Aku akan mengatakannya. Tapi kirimkanlah dulu. Tolonglah, Ki. Sungguh. Aku telah disumpah untuk tidak mengatakannya sebelum tusuk konde ini dikirimkan. Maafkan saya, Ki Patih. Saya telah gagal menjaga Tumenggung Wirodipo. Sudah 7 Tumenggung Panjalu yang mati kena aji kala cakra ini. Kalau aji itu bisa melewati penjagaanmu, pengirimnya pasti orang berilmu tinggi. Tolonglah, Ki. Tolonglah. Jangan coba-coba ingkar kau, Kelabangkoro. Aku tidak segan-segan untuk menghajarmu. Mana aku berani, Ki. Aku kan bukan tandinganmu. Sekarang janjimu. Tusuk konde siapa itu? Hah? Sebenarnya, tusuk konde itu bukan punya siapa-siapa, Ki. Tapi, aku sendiri yang membuatnya. Kau jangan bohong, Kelabangkoro. Aku bisa menelusurinya dengan ilmuku. Sungguh, Ki. Memang dibuatnya mirip dengan kepunyaan Gusti Endang Patibroto. Agar Panjalu menuduh Endang Patibroto yang melakukan semua pembunuhan itu? Betul, Ki. Agar orang-orang Panjalu membalas, membunuh Endang Patibroto. Begitulah rencana Raden Sindupati. Itu kan lebih baik kalau pihak Panjalu saja yang membunuh Gusti Endang Patibroto. Kita tidak perlu repot-repot. Kau telah mengkhianati perjanjian kita, Kelabangkoro. Sejak dulu sudah kubilang, aku tidak pernah punya urusan dengan Panjalu maupun Jenggala. Kalian boleh menghancurkan Jenggala, kalian boleh mengobrak-abrik Panjalu, tapi jangan kalian sentuh Endang Patibroto. Dia bagianku. Bukan begitu maksud saya, Ki. Kau jangan mungkir, Kelabangkoro. Kau sengaja telah mengingkari perjanjian kita. Tadi kau tidak mau mengatakannya. Sebelum tusuk konde itu kukirimkan,
Karena kau takut aku tidak mau mengirimkannya. Iya kan? Karena Raden Sindu mengatakan ilmu Gusti Enang Patibroto bukan tandingan kita, Ki. Dia tidak mempan oleh Aji Kalacakra. Hah? Kau jangan meremehkan ilmuku, Kelabanggoro. Endang Patibroto harus mati di tanganku. Tapi sebelum dia mati, aku harus membunuh suaminya, Pangeran Panjirawit, terlebih dahulu. Ah, Panjirawit? Ya. Jangan, Ki. Raden Sindu punya rencana lain untuk Pangeran Panjirawit. Aku tidak peduli, Kelabanggoro. Aku harus membunuh pangeran itu terlebih dahulu, agar Endang Patibroto menderita. Menderita melihat suaminya yang dicintainya sekarat karena ajianku. Sama menderitanya seperti aku ketika aku melihat adikku Cekel Aksomolo sekarat karena ulahnya. Tapi, Ki, kau tidak usah banyak bicara, Kelabanggoro. Cepat sampaikan perkataanku ini pada Raden Sindumo. Malam ini tenagaku sudah terkuras habis karena ajian Kalacakra. Besok malam giliranku untuk Pangeran Panjirawit. Baik, Ki. Akan saya laporkan persoalan ini pada Raden Sindu. Keinginan Ki Kalawisesa untuk membunuh Gusti Endang Patibroto dengan tangannya sendiri, itu nampaknya sulit untuk dibendung, Raden. Hamba takut tindakan Ki Kalawisesa akan merunyamkan rencana kita. Maksudmu, Ki Kalawisesa akan membongkar rencana kita? Itu bisa saja terjadi, Raden. Itu tidak mungkin, Kelabanggoro. Apa dia lupa dengan sumpahnya sendiri? Maksud Raden? Tubuhnya akan hancur. Rohnya akan gentayangan. Jika dia berani menyebutkan namaku sebagai orang yang merencanakan pembunuhan terhadap Tumenggung Panjalu. Aku suka dengan sumpahnya itu. Sekarang kembalilah menyusup ke Panjalu. Lakukan sesuai dengan rencana kita. Pamit, Raden. Hamba belum bisa memastikan, Gusti. Siapa sebenarnya biang keladi pembunuhan para Temenggung di keraton ini. Tapi tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Rasa-rasanya aku pernah melihatnya, Paman Pati. Apa mungkin tusuk konde ini miliknya Inang Patibroto, istri Adi Panjirawit? Ampun, Gusti. Terpaksa hamba melaporkannya sekarang juga. Ada berita apa? Telik Sandi kita Kelabanggoro kembali dalam keadaan luka parah. Dia ingin bicara langsung dengan Dipati sendiri. Hamba menemukannya di luka Kelabanggoro, Kipati. Nah, sekarang katakanlah siapa pembunuhnya. Maafkan hamba, Kipati. Semua ini ulah Gusti Endang Patibroto, istri Pangeran Panjirawit. Semua Temenggung Panjalu dibunuh dengan Aji Kalacakranya.
Ternyata benar dugaan Gusti. Tusuk konde itu milik Gusti Endang Patibroto. Sejak pertama kali melihatnya, aku sudah menduganya, Paman Pati. Tapi, apa maksudnya Endang Patibroto membunuh para Tumenggung Panjalu? Maksud mereka sudah jelas, Gusti. Mereka ingin melemahkan kekuatan Panjalu, hingga Jenggala bisa berkuasa. Apa memang benar sejauh itu maksudnya? Aku tidak yakin, Paman Patih. Dalam perebutan kekuasaan, apapun bisa terjadi, Gusti. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menangkap Endang Patibroto untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maaf, Gusti. Kita harus segera bertindak secepatnya. Akan kubicarakan dulu dengan Adi Panjirawit sebelum kita menindak Endang Patibroto. Kau tidak usah memikirkan ucapan Kang Mas Darmokusumo, Endang. Aku tidak percaya pada semua itu. Aku sangat bahagia. Kang Mas Panjirawit masih mempercayaiku. Tapi mengapa Kang Mas Darmokusumo menuduhku membunuh para Tumenggung Panjalu hanya karena aku mempunyai aji kalacakra? Barangkali mereka iri pada kebahagiaan kita berdua. Pasti ada yang memfitnahku. Dan dialah dalang dari semua pembunuhan ini. Biarlah kuutus Raden Sungkono untuk mengusutnya. Pasti Kang Mas terkena aji kalacakra. Aku harus mencari pelakunya. Aku pergi dulu, Kang Mas. Kau cukup punya nyali juga, Endang Patibroto. Aku memang perempuan, Ki. Tapi tak akan aku berbuat terkutuk seperti dirimu. Membokong lawan dari belakang dengan aji kalacakra. Tapi sayang, untuk menghadapi Wiku Kalawisesa, tidak cukup hanya nyali dan lidah yang tajam. Katakan, siapa yang menyuruhmu membunuhi para penggawa Panjalu? Tidak ada yang menyuruhku, Endang. Kalau kau tidak mau mengaku, pertama-tama aku akan menelanjangimu. Bunuh saja kalau berani. Akan jadi desas-desus yang hebat. Seorang Wiku mati bukir.
Sudah kukatakan, tidak ada yang menyuruhku. Cepat katakan. Cepat. Baik. Baik. Semua ini perintah Pangeran Darmakusumo. Bohong. Jangan coba-coba main-main denganku, Ki. Para tumenggung yang kubunuh adalah tumenggung-tumenggung yang sedang merencanakan pemberontakan terhadap Panjalu. Pangeran Darmakusumo tidak menyukai mereka. Tapi kenapa aku yang dituduh melakukan pembunuhan itu? Apakah itu juga rencana Pangeran Darmakusumo? Pangeran Darmakusumo adalah murid dari adikku Cekalaksomo Lendang. Bukankah kau telah membunuh gurunya? Apakah dia tidak pantas dendam pada dirimu? Pangeran Darmakusumo juga kepingin agar seluruh keluarga kerajaan Kahuripan membencimu, sekaligus untuk menjatuhkan wibawa suamimu, Panji Rawit, di mata Sinuwun. Dengan demikian, Pangeran Darmakusumo lah yang akan mewarisi tahta Kahuripan. Hebat sandiwaramu, Ki. Panjalu dan Jenggala diambang perang saudara. Aku bukan budak belambangan. Urus saja urusanmu. Mana bagianku? Tak sekeping pun kau terima. Apa maksudmu? Kau jangan mempermainkan aku, Sindupati. Ingat, kalian bukan tandinganku. Kau telah melakukan kesalahan besar, Ki. Tadi malam kau telah membocorkan rahasiamu sendiri kepada Kelabang Koro. Cepat, sampaikan perkataanku ini pada Raden Sindumo. Malam ini juga, tenagaku sudah terkuras habis karena Aji Kalacakra. Begitu kan katamu? Barusan kau telah melakukan Aji Kalacakra terhadap Pangeran Panji Rawit. Apa kau masih mampu, Ki? Apalagi setelah meladeni Endang Pati Broto. Ajar kau, Kelabang Koro. Tidak bisa berlarut-larut, Damargali. Kita harus segera bertindak. Berangkatlah ke Jenggala, culik Endang Pati Broto untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apakah justru tidak memperuncing situasi? Bukti sudah jelas. Tak bisa kita biarkan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukannya terus berlanjut. Tetapi bagaimanapun juga, Jenggala pasti tidak akan tinggal diam. Tinggal kau satu-satunya Temenggung Panjalu yang masih hidup, Damargali. Hanya kau yang tahu caranya agar mereka tidak menuduh kita. Sementara itu akan kucoba lagi membicarakan persoalan ini dengan Gusti Pangeran Darmakusumo. Berangkatlah. Pamit, Gusti. Damargali. Ampun, Gusti. Bila perlu, bunuh Endang Pati Broto. Baik, Gusti. Yeah!
Damargali. Sungkono, Gusti. Terima kasih, Kisana. Kau telah membantuku membunuh Pangeran Panjirawit. Panjalu telah menyerang kita, Gusti Endang. Kang Mas Panjirawit. Ampun, Kipati. Ada berita buruk. Kami menemukan Tumenggung Damargali terbunuh. Hah? Cepat tunjukkan. Di mana Kang Mas Pangeran Darmokusumo berada, Paman? Aku harus menghentikan perbuatannya. Kamu benar-benar iblis betina, Endang Patibroto. Sudah melakukan pembunuhan, masih juga berani berkata tak sopan. Justru aku yang benar-benar tidak menyangka, Paman. Ternyata Kang Mas Pangeran Darmokusumo tega berbuat keji terhadap para temunggungnya. Bahkan terhadap adiknya sendiri, Kang Mas Panjirawit. Jangan cari kambing hitam. Bukti-bukti perbuatanmu sudah jelas. Mana buktinya? Apa ini tidak cukup? Semua menancap di tubuh perwira Panjalu. Tidak, itu bukan milikku, Paman. Tak perlu banyak bicara. Kamu harus kutangkap. Jangan lakukan terhadap perempuan itu. Oh, saya mohon, jangan.
Di mana mereka? Mereka siapa yang Kisanak maksud? Luka Kisanak? Yang penting Nisanak bagaimana? Mereka tadi hendak menodai Nisanak. Saya menolong Nisanak. Tapi rupanya saya tidak mampu menandingi kemampuan keris Parapati Panjalu. Parapati Panjalu? Iya. Mereka menodaiku. Maafkan saya Nisanak. Saya memang orang yang tidak berguna. Kisanak, kamu kemana? Kisanak, Kisanak, Kisanak. Kita di mana di sana? Kita berada di tempat yang aman. Nampaknya tidur 2 hari 2 malam belum membuat Kisanak sembuh betul. 2 hari 2 malam. Aku telah tertidur 2 hari 2 malam di sana. Ya, 2 hari 2 malam Kisanak. Kalau begitu aku harus cepat-cepat pulang. Keluarga aku pasti mencariku. Kau sendiri bagaimana di sana? Apa kau tidak ingin pulang? Apa kau ingin aku mengantarmu pulang? Kalau begitu, ayo kita berangkat bersama. Di mana rumahmu di sana? Aku sudah tidak pantas lagi pulang ke rumah Kisanak. Aku perempuan ternoda. Apa kau ingin ikut pulang ke rumahku? Tidak Kisanak, terima kasih. Aku masih ada urusan lain yang harus kuselesaikan. Pulanglah Kisanak sekarang, sebelum keluargamu mencarimu. Maafkan aku di sana. Aku tidak bisa menemanimu. Tapi aku yakin, suatu saat pasti kita bertemu lagi. Ya, kita pasti bertemu lagi Kisanak. 2 hari 2 malam. Kalau begitu racun kerisku tidak main-main. Guru, berlututlah Endang. Ambillah. Untuk mencapai kesempurnaan ilmu kitab itu, kau harus mempelajarinya dengan ketelanjangan. Selama hatimu masih gelap, dan selama tubuhmu masih dibalut pakaian, takkan mampu kau menyerapnya dengan sempurna. Baik, Guru. Sudah saya laksanakan sebaik-baiknya. Maksud saya ingin menanyakan janji Aden jika tugas kita berhasil. Maksudmu? Masa Aden lupa? Dewi Sumarah, Den. Apalah artinya seorang gundik bagi Aden?
Tapi bagi saya, Den, saya mencintainya. Aku tidak keberatan, Kelabanggoro. Tapi apa kau sudah siap mencarikan penggantinya untukku? Paman Pati. Aku harap rencana kita berhasil dengan baik, Sindu. Semuanya berjalan lancar, Paman Pati. Hanya saja ada sedikit persoalan yang gak mengganjal. Apa? Kelabanggoro. Dia prajurit terbaik Belambangan, bukan? Justru itu yang saya khawatirkan. Karena akhir-akhir ini sifatnya cenderung membangkang. Saya tidak bisa lagi menjamin kesetiaannya. Sementara dia banyak tahu urusan kita. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Tak perlu menanyakannya lagi padaku. Semua kepentingan yang menghalangi rencana kita harus disingkirkan. Termasuk Kelabanggoro? Kalau perlu. Walaupun dia pengawalku yang setia. Cimara, cepat. Raden Senopati ingkar janji. Sebaiknya kita lari saja. Jangan, Kakang. Kenapa Kakang jadi tidak sabar menunggu? Aku yakin, suatu saat nanti, pasti cinta kita akan bersatu. Tapi aku tidak tahan melihat perlakuan Senopati terhadap dirimu. Biarlah akan kupendam penderitaanku ini. Demi cinta kita, Kakang. Nampaknya ada sesuatu yang tidak beres. Masuklah. Hati-hati, Kakang. Ya. Siapa kau di sana? Kenapa kau memata-mataiku? Apa betul sudah sedemikian gawatnya hubungan antara Panjalu dan Jenggala, Paman Pati? Semua ini adalah kesalahanku, Tejo Laksono. Aku sudah tidak bisa lagi mengendalikan keadaan ini. Saat ini, hanya kau yang bisa menguraikan keruwetan keadaan ini. Karena kau, selain dipercaya oleh Gusti Pangeran Darmokusumo, juga dipandang baik oleh pihak Jenggala. Saya akan berusaha membantu Paman Pati semampu saya. Gusti Pangeran Darmokusumo sudah terlalu banyak membantu Selo Penangkep. Sangat sering aku melepas kepergianmu, tapi belum pernah kulihat Kang Mas segelisah kali ini. Mungkin tugasku kali ini agak khusus. Karena berurusan dengan Jenggala. Dan berarti berurusan pula dengan Endang Patibroto. Rupanya masih ada budak Raden Senopati yang mengikutiku. Iya.
Coba kulihat lukamu, Kisanak. Percuma, Kisanak. Aku tak mungkin tertolong lagi. Kalau Kisanak mau membantu, pergilah ke Jenggala. Kabarkan pada Ki Patibroto Menggolo. Semua kericuhan antara Jenggala dan Panjalu adalah ulah Raden Sindupati dari Blambangan. Mereka akan menyerbu kalau Jenggala dan Panjalu perang saudara. Cincin ini milik Gusti Endang Patibroto. Bawalah kalau Kisanak mau ke Jenggala. Sekarang ada di mana Gusti Endang Patibroto? Ke Blambangan. Pergilah ke Jenggala. Laporkan persoalan ini pada Ki Patibroto Menggolo. Baik, Gusti. Kau tahu apa yang harus kau lakukan untuk Kupati? Baik, Gusti. Saya segera ke Panjalu. Aku akan ke Blambangan. Sampaikan pada Nimas Ayu Chandra. Sekembalinya kau ke Selo Penangkep. Pamit, Gusti. Gusti. Duduk. Kalau memang demikian keadaanmu, tinggallah di sini sampai suasana reda, Endang. Seluruh sudut Blambangan selalu terbuka untukmu. Apa mungkin kericuhan ini ulah Paman Pati Menaklingko? Rasanya tidak. Sejak tadi dia memperlihatkan perlakuan yang baik dan ramah terhadap diriku. Terbuka, tidak ada yang ditutupinya. Atau barangkali biang persoalannya ada di sini. Endang. Endang. Apa yang kau pikirkan? Saya sedang membayangkan betapa damai tanah Blambangan ini. Sejak tadi saya tidak melihat para pati mengawal Paman. Aku memang tidak perlu pengawal, Endang. Tapi kebetulan juga mereka sedang melatih prajurit Blambangan untuk membantu menyelesaikan persoalan Jenggala dan Panjalu. Karena kalau sampai terjadi perang saudara antara Jenggala dan Panjalu, tanah Blambangan juga akan kena getahnya. Itu mereka datang, Endang. Sebaiknya sekarang kau istirahatlah. Ya? Gusti Adipati. Oh, Gusti Adipati.
Ampun Gusti. Ini minumannya Gusti Ayu. Semoga Gusti Ayu cepat sembuh. Paman Patih, saatnya kita bertindak, Sintu. Gusti Minatlinggo harus kita bunuh malam ini. Malam ini juga? Ya, malam ini juga. Tapi persiapan kita belum matang, Paman. Malam ini kita bisa lempar batu sembunyi tangan, Sintu. Dan Endang Patibroto, kita carikan kambing hitam pembunuhnya. Mumpung dialah orang baru di kadipaten ini. Ini, cepat, bawa keris ini ke kamar Endang Patibroto. Biar aku urus mayat Adipati Minatlinggo ini. Baik, Paman. Oh. Cepat, Sindu. Cepat, tinggalkan tempat ini. Maaf, Kipati. Kalau tidak dengan cara ini, tidak mungkin aku bisa mengalahkanmu. Berhenti. Hati-hati. Baru saja dia membunuh Gusti Adipati Minatlinggo. Bukankah begitu, Paman Patih? Walaupun aku tidak bisa menyelamatkan Gusti Adipati, tapi aku puas bisa membunuhmu. Tak kusangka, rupanya kau pengkhianat kadipaten ini.
Aku datang untuk menolongmu. Bukan untuk membongkar luka lama kita. Maafkan aku, Kang Mas. Aku harus selalu mencurigai setiap orang yang dekat dengan Panjalu. Siapa tahu kau utusan mereka yang mau menangkapku. Aku kemari memang diutus untuk mengusut persoalan Panjalu dan Jenggala. Tapi bukan berarti aku membela Panjalu. Panjalu dan Jenggala adalah junjunganku. Aku tidak mungkin memihak salah satu. Aku kemari tidak mempunyai tujuan lain kecuali menolongmu, Endang. Saat ini sudah tidak aman. Sebentar lagi akan terjadi perebutan kekuasaan. Baru saja aku melihat Adipati Menaklinggo dibunuh oleh Kipati Kalan Narmoto dan Raden Sindupati. Kita harus segera kembali ke Jenggala. Kau telah menolongku, Endang. Membuat Adipati Tejo Laksono tidak berdaya di hadapanku. Dengan demikian, lengkaplah usahaku. Kukuasai tanah Belambangan ini. Kutundukkan Selo Penangkep. Kuadu domba Panjalu dan Jenggala. Dan akhirnya, akulah penguasa tunggal seluruhnya. Aku menyesal menolong penjahat seperti dirimu. Jangan tertawa dulu, Sindupati. Selama aku masih hidup, keinginanmu tak akan terwujud. Kau mulai menggairahkan, Endang. Ternyata jiwamu suka memberontak. Dan aku suka itu. Ternyata kulitmu masih halus, Endang. Masih sama seperti dulu waktu kita berjumpa. Kau lupa pada peristiwa di api unggun itu. Apa kau marah padaku? Kau terlambat. Sebentar lagi racun minuman yang kukirimkan padamu akan melumpuhkanmu. Kita harus melawannya, Endang. Racun tak pernah bisa melumpuhkan semangat manusia. Maafkan aku, Kang Mas.
Kang Mas, maafkan aku. Aku tidak apa-apa. Apa kau masih membenciku? Aku tidak membencimu. Memang, aku yang salah. Memutuskan cintamu, kemudian menjauhimu. Aku tidak bisa meninggalkan Ayu Chandra. Hatinya rapuh. Sumara. Yang dapat membalas kematian Kang Mas Klabangkoro untukku. Sekarang cepat tinggalkan tempat ini. Prajurit Raden Sindu akan mengejar kalian. Selamatkan dia, Endang. Biar aku yang menghadapi mereka. Aku tahu kau telah memasukkan tusuk kondeku. Tapi semua yang palsu tidak akan bisa menang, Sindupati.
Sindipati! Kau tidak akan bisa pergi jauh, karena kau terkena racun tusuk kondeku. Baik, tunggu saja nanti. Sudahlah, Endang. Kang Mas, kini semuanya sudah bisa diatasi. Setelah ini, apakah kau bersedia aku boyong ke Seloh Penangkep? Kita membuka lembaran baru. Semoga Ayu Chandra bersedia berbagi cinta denganku. Kenapa tidak? Bahkan anakku, Tanggul Seto bersedia menerimamu.